Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, hey Hopops geng, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang definisi dari tujuan bisnis, definisi perusahaan, dan definisi sistem ekonomi. Sebelum kami terlalu dalam untuk menjelaskan ini semua, perkenalkan kami untuk memperkenalkan tim produksi kami atau teamwork dari kelompok satu ini mata pelajaran ekonomi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Effendi Feriawan Chandra dengan NIM sebagaimana tertulis. Yang kedua ada Arif Anul Hakim dengan NIM sebagaimana tertulis. Yang ketiga ada Arif Budiman dengan NIM sebagaimana tertulis. Dan yang terakhir ada Septriman Telaumbanua dengan NIM sebagaimana tertulis. Oke, setelah kami memperkenalkan teamwork kami akan melanjutkan ke jejak yang lebih jauh, yaitu mengenai materi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ini ditugaskan untuk membuat video pembelajaran, yaitu mata kuliah ekonomi dengan pembimbingnya ya atau dosennya Ibu Fahmi Susanti SKM MM. Langsung saja kami masuk ke dalam materi. Yang pertama ada definisi dari tujuan bisnis. Pengertian. Apa yang dimaksud dengan definisi tujuan bisnis? Kita akan kerucutkan menjadi yang lebih kecil ya teman-teman semua ya. Bisnis dulu. Apa sih definisi dari bisnis? Nah, bisnis merupakan suatu pertukaran barang atau jasa maupun uang di mana saling menguntungkan maupun memberikan manfaat satu sama lain. Ya, dapat dipahami ya teman-teman ya. Bisnis adalah sebuah pertukaran barang, jasa, contohnya ataupun pertukaran makanan lah, minuman lah, jasa cleaning service lah, jasa bengkel lah, jasa otomotif. Itu juga termasuk sebuah bisnis. Nah, pertukarannya dengan apa? Nah, itu tergantung MOU dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Nah, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tujuan ya. Definisi tujuan bisnis. Nah, ini kita jelaskan. Tujuan dari bisnis adalah salah satunya untuk kesejahteraan pemilik faktor produksi serta masyarakat. Ya. Yang kedua atau selanjutnya ada keuntungan atau profit atau laba ya. Seterusnya ada pengadaan barang atau jasa. Nah, ini yang sangat harus dilihat ya. Kenapa di sini kami tulis kesejahteraan pemilik faktor produksi serta masyarakat? Yaitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kami sebagai pemilik faktor produksi atau sebuah perusahaan akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu dimana akan terjadinya kesejahteraan ketika barang yang dibutuhkan oleh masyarakat kami bisa memenuhi barang itu. Nah, kiranya seperti itu yang dapat kami tangkap dari materi ini. Terus yang kedua, keuntungan profit atau laba ya. Jelas didirikannya sebuah perusahaan. Yang pertama atau yang utama mungkin ya untuk sebagian perusahaan, yaitu mencari keuntungan ya, profit atau laba. Jelas. Terus yang kedua ada pengadaan barang atau jasa. Nah, makanya di dalam sebuah perusahaan pasti ada sebuah produk yang harus dihasilkan dari sebuah perusahaan itu. Nah, contoh perusahaan barang ya, seperti spare part ya. Terus obat nyamuk, piring, mangkok, dan masih banyak lainnya tentunya ya. Baik dari
Itu dari barang ya. Terus kita masuk ke jasa, ada cleaning service, ada bengkel, ada servis AC keliling, ada servis sanyo keliling. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu definisi perusahaan ya. Apa sih itu definisi perusahaan? Nah, perusahaan didefinisikan sebagai lembaga yang terbentuk layaknya sebuah organisasi yang tujuannya adalah menyediakan berbagai barang atau jasa. Nah, dapat kami tangkap dari pengertian ini, definisi perusahaan adalah sebuah struktur organisasi ya. Ternyata di dalam sebuah perusahaan itu adalah sebuah organisasi di mana di situ ada yang namanya direktur utama, ada yang namanya komisaris, ada yang namanya manajer ya, ada yang namanya supervisor, ada yang namanya karyawan dan sebagainya. Tidak bisa kami jelaskan satu persatu, mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Langsung saja kita masuk ke definisi sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Apa sih yang ada di dalam sistem ekonomi? Nah, yang terdiri dalam sistem ekonomi, yang pertama, ada manusia sebagai subjek, ya. Yang kedua, ada barang atau jasa sebagai objek. Dan hubungan dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi dapat kami tangkap dari pengertian ini, itu kita atau pelaksana perusahaan atau yang mempunyai perusahaan itu adalah sebagai subjek ya, sebagai subjek, dan barang yang kita hasilkan itu sebagai objek. Nah, seperti itu. Seperti yang telah tertulis di bawah, ya, sistem ekonomi yang ada pada setiap negara itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan masing-masing negara. Jadi dapat kami tangkap dari pengertian ini, ternyata sistem ekonomi adalah sifatnya fleksibel ya. Di berbagai negara mungkin saja berbeda sesuai dengan tujuan dan keinginan yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Nah, sampai sudah kita pada materi terakhir, dan mohon maaf barangkali ada bahasa yang kurang tertata dan barangkali ada pengertian yang masih kurang atau bahkan masih melenceng. Teman-teman bisa isi di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki itu semua. Dan terima kasih untuk para viewers telah menonton kami dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya. Selesai sudah presentasi dari kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.